Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bekerja di dunia yang selalu menuntut kita untuk bekerja cepat. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering merasa stres karena pekerjaan, kemudian melihat ruangan yang berantakan, alat kerja yang berserakan, hingga akhirnya mood rusak gitu. Disinilah Furnishing hadir. Kita membawa cara pandang yang berbeda. Kita peduli terhadap ruang kerja yang nyaman gitu. Didirikan oleh saya, Misbah, Furnishing ini bertujuan untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman, fungsional dan estetik, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal di kamar kos atau ruangan yang terbatas. Masalah utama bukan hanya sekadar ruangan yang terbatas, tapi dampak psikologisnya. Lingkungan yang kurang nyaman itu bisa menurunkan mood, meningkatkan stres, hingga menurunkan produktivitas gitu. Target market dari Furnishing itu adalah mahasiswa dan pekerja muda yang peduli terhadap kenyamanan, mood, dan efektivitas ruang kerja mereka. Bagi mereka yang membutuhkan furniture hemat ruang, minimalis, estetik, dan memberikan dampak positif bagi pekerjaan gitu. Produk yang dibikin dari Furnishing itu diantaranya adalah rak buku, desk organizer, stand laptop, dan rak dinding kayu kecil gitu. Yang tentunya memiliki value proposition. Secara fungsional, tujuan utamanya itu untuk menyimpan barang. Secara estetika, kita membawa desain yang minimalis dan menenangkan mata. Dan tentunya secara psikologis, menggunakan material kayu alami, itu bisa memberikan rasa tenang, mood yang baik, dan produktivitas yang lebih baik gitu. Dalam pengembangan bisnis pun tidak luput dari penggunaan AI. Kita menggunakan agentic AI untuk dua hal. Yang pertama untuk pemasaran. Kita menggunakan AI untuk menganalisis insight, menganalisis interaksi yang ada, komentar-komentar yang ada, untuk bisa lebih memahami apa sih permasalahan mereka dan apa kebutuhan mereka gitu. Dari hasil analisis yang ada digunakan untuk pertama untuk membuat produk yang lebih relevan, yang kedua untuk membuat konten yang lebih relevan gitu. Dan fungsi yang kedua ya itu akan digunakan untuk personalisasi gitu. Jadi konsumen bisa mengupload foto ruangan mereka, apa permasalahannya, dan bisa memberikan rekomendasi produk apa yang cocok, bagaimana layoutnya agar bisa memberikan kenyamanan yang lebih gitu. Produk utama yang akan dijual adalah rak buku kayu gitu. Kenapa rak buku? Meskipun ini namanya rak buku, tapi bisa digunakan untuk menyimpan berbagai barang gitu. Jadi satu produk itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Untuk strategi pemasaran, kita akan menggunakan sosial media tentunya dan menyasar hal-hal yang relate dengan mereka, bagaimana stresnya di ruang kerja, bagaimana moodnya di ruang kerja, dan harapan mereka untuk bisa lebih mood baik di ruang kerja gitu. Dan untuk penjualan pun kita akan menggunakan marketplace dan sosial media gitu. Untuk tim dan operasional, tim kita tuh terdiri dari desain, operasional, pemasaran, dan administrasi atau keuangan gitu. Produknya akan dibuat di rumah saya di Sindangkerta dan akan dirakit ataupun didistribusikan itu di kos Setiabudi gitu, biar lebih dekat dengan segmen konsumen yang pasar yang daerah kota urban gitu. Untuk keuangan, dengan modal 15 juta, Furnishing ini bisa menghasilkan 390 unit rak buku gitu. Dengan harga jual 55.000 dan HPP 32.000, itu bisa menghasilkan laba bersih sekitar 6,47 juta gitu dalam sebulan. Jadi Furnishing ini tuh bukan hanya sekedar jualan furniture, tapi juga kita mempedulikan nih kenyamanan pengguna dalam bekerja, sehingga kami mengajak Anda untuk ikut berkontribusi juga gitu, untuk mengajak dalam perjalanan kami untuk bisa membantu lebih banyak orang dan tentunya menghasilkan profit lebih banyak dari orang yang kita bantu gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.